Rapat Komisi 4 DPR bersama Menteri Kelautan dan Perikanan gagal mengungkap dalang pembuatan pagar laut di Tangerang, Banten. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono bilang pengungkapan kasus pembuatan pagar laut di Tangerang berbeda dengan kasus pagar laut di Bekasi. Jika di Bekasi, mudah menyelidiki pemilik perusahaan, namun untuk pagar laut Tangerang tak ada pihak yang mau mengaku. Kita mencari siapapun yang kira-kira kan kalau seperti di Bekasi langsung ketahuan pimpinan. Di Bekasi kan PT-nya ada, jadi langsung kita bisa tahu, bisa kita bereskan dan bisa selesai. Yang ini nggak ada yang ngaku, terus gimana? Kalau ngakunya di media, ya kan? Media ngaku. Kalau saya nuduh misalnya PT A, PT B, PT C, terus dia bilang buktinya mana saya masang, kan susah juga saya. Nanti saya dituduh lagi seolah melindungi. Salah satu anggota Komisi 4 DPR, Firman Subagio, menyatakan tak puas dengan penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengenai pengungkapan polemik pemasangan pagar laut di Tangerang dan mempertanyakan keseriusan Menteri KP dalam mengungkap kasus ini. Tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak ini, rencana saya Pak. Saya lepas Pak. Malu sebagai wakil rakyat. Karena persoalannya sudah berlarut-larut. Ini rakyat yang menuju bahwa ada skenario bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi terhadap proyek besar ini. Ada apa? Gerangan. Ini serius Pak. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho, menilai tidaklah sulit menyelidiki dugaan tindak pidana perkara pagar laut, sebab sudah ada bukti sertifikat ilegal dan dugaan suap pemalsuan sertifikat di bawah Kementerian ATR. Ini perkara yang sudah terang benderang. Dari objek perbuatan pidana sudah ditemukan. Apa itu sertifikat ilegal? Konsep sertifikat berarti palsu. Palsu berarti delik pemalsuan. Delik pemalsuan itu siapa pembuatnya? Berarti kan lokus deliktinya jelas. Tadi sebutkan di Kementerian ATR. Itu jelas. Tempos deliktinya pada waktu menterinya siapa? 2000 berapa sampai berapa? Itu jelas. Sekarang tinggal menentukan siapa yang bertanggung jawab. Lah, dalam hal ini sangat mudah sekali kalau aspek tindak pidana umum terkait dengan tadi pemalsuan. Belum lagi di dalam pemalsuan itu pasti ada dugaan suap. Suap kepada pejabat negara, oknum-oknum di dalam pemerintahan yang bersangkutan. Siapa itu? Ada di kementerian yang mengeluarkan sertifikat. Itu, Mbak. Menterinya tahu? Ya, itu tergantung pertanggungjawabannya sejauh mana. Kalau kita melihat secara luas ya harusnya tahu. Karena itu suap luas. 30 kilo loh Mbak. Meski pembongkaran laut terus dilakukan, tapi penyelidikan dugaan unsur pidana pembuatan pagar laut hingga penerbitan sertifikat hak guna bangunan maupun hak milik perlu diusut agar kasus ini tak hanya berhenti pada pencopotan pagar laut. Tim Liputan, Kompas TV. Kita temui jurnalis Kompas TV Gracia Adur dan juru kamera Aufa Farid di lokasi pembongkaran. Gracia, selamat petang. Jadi hasil pembongkaran hari ini sudah sejauh mana dan bagaimana dengan pengusutan perizinan pagar laut ilegal ini? Ya baik Sidi dan juga saudara, mohon maaf sebelumnya saya masih kurang bisa mendengar dengan jelas suara Anda karena di tempat saya bertugas saat ini di Tanjung Kait, ini kondisi cuacanya sedang tidak baik, sedang buruk seperti itu karena tempat kami bertugas saat ini dilanda hujan yang sangat besar, kemudian juga angin kencang di sini. Tetapi yang jelas dari proses pembongkaran tadi sudah dilakukan selama 2 jam dari pukul 9 hingga 11 siang waktu Indonesia Barat. Dan tadi proses pencabutan pagar bambu ini dilakukan sepanjang 5 km dari Kampung Cisuit sampai ke Tanjung Kait di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, seperti itu saudara. Dan selama tadi proses pembongkaran, kondisi cuaca ini sangat mendukung dalam proses pembongkaran bambu yang terjadi di Tanjung Kait, tetapi hanya berlangsung selama 2 jam karena tiba-tiba hujan deras ini melanda kami ketika bertugas sehingga proses untuk pencabutan pagar bambu
di kawasan Tanjung Kait ini sempat terhenti. Kemudian meski demikian, meski sempat terhenti, tetapi kami tadi sempat membawa pagar bambu tadi ke kawasan pembongkaran yang dimana letaknya berada di Kampung Cisuit di dermaga Sahari, saudara, bahwa di posisi itulah kami sudah mulai melakukan proses pembongkaran selama 30 menit. Nah, barang-barang ataupun bambu-bambu yang tadi sudah dibongkar itu ditaruh di situ sebagai bahan penyelidikan, seperti itu, saudara. Nah, selama tadi melakukan proses pencabutan pagar bambu, Sini dan juga saudara, selain tadi sempat adanya kendala cuaca sehingga sempat dihentikan hingga saat ini, kendala yang juga dialami oleh para nelayan dan juga petugas gabungan diantaranya adalah TNI AL dan juga KKP ini mengatakan bahwa proses pencabutan pagar bambu ini juga mengalami kendala. Mengapa? Ketika bambu ini ditancapkan ke dalam laut, ini memiliki kedalaman lumpur sekitar 1 hingga 2 meter sehingga petugas gabungan ini harus menarik secara kuat begitu agar bambu-bambu ini pun bisa berhasil dilepas. Oleh karena itu, maka hari ini sementara sudah dilakukan pencabutan pagar bambu sepanjang 5 km. Tadi juga diinformasikan bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, Nusron Wahid, ini sempat datang ke Desa Kohot untuk melihat seperti apa kelanjutan dari proses investigasinya, Cindy. Jurnalis Kompas TV Gracia Adur, terima kasih, tetap berhati-hati.